Di video saya yang bertema nasib kita manusia di tangan Tuhan dan kita harus berusaha untuk merubah nasib kita dengan berusaha dan bekerja. Dan ada yang komen, bagaimana saya bisa merubah nasib saya tidak bisa bekerja karena tidak punya ijazah. Saya mau katakan ya, tidak semua orang-orang memiliki ijazah. Bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak bisa mengecap pendidikan yang dikarenakan tidak mempunyai biaya yang cukup. Jika kita berusaha, kita juga bisa melihat apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengukur apa kira-kira yang bisa kita lakukan, atau kita memiliki talenta apa, arahnya kemana. Tidak semua orang harus menjadi orang penting, pejabat. Karena hidup itu semua berpasang-pasangan, senang, susah, tinggi, rendah, besar, kecil, tertawa, menangis. Jadi memang sudah seperti itu. Kalau kita tidak memiliki ijazah, kita sesuaikan pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan tidak menggunakan ijazah. Saya mau cerita sedikit. Saya mempunyai 3 abang. Dan abang saya itu, yang di atas saya, dia mempunyai ijazah hanya ijazah SD. Dan yang 2 lagi di atasnya, di atas abang saya itu, 2 lagi. Jadi nomor 2 tua, nomor 3, nomor 4 yang saya bilang ini. Yang paling tua kakak saya, perempuan. Jadi yang nomor 2, abang saya nomor 2, nomor 3, itu ijazahnya SMP. Dan bisa dibayangkan, mau mengelamar kemana dengan ijazah SMP, dengan ijazah SD. Dan abang saya yang hanya tamat SD itu tadi, ketika kami mengalami musibah kebanjiran dalam rumah, itu ijazahnya terendam. Lagian pun ijazah SD mau ngelamar kemana menggunakan ijazah SD. Dan berjalannya waktu, ketika abang saya sudah beranjak dewasa, dia menjadi anak buah orang yang menggali tambang emas. Pasti kerja keras dong menggali tambang emas ya. Beberapa tahun dijalaninya. Kemudian setelah dia berkeluarga, berubah profesinya menjadi anak buah tukang. Karena memang tidak mempunyai ijazah. Ijazah SD-nya juga terendam. Dengan berjalannya waktu, akhirnya secara tidak langsung dia mempelajari. Akhirnya sekarang dia menjadi kepala tukang karena sudah bisa. Dan itu kan proses. Nggak ada dong seorang tukang menggunakan ijazah. Dan abang saya yang di atasnya lagi, dia kepandaiannya hanya mencari ikan, kadang dijualnya, hasil pancingannya, dan noreh getah di kampung. Tetap juga dia mau berusaha. Dan yang paling atas, nomor 2 dari atas, dia jualan buah-buahan hutan yang tidak ditanam ya, hanya tumbuh di hutan. Awalnya itu. Pernah juga dia ikut nukang-nukang juga. Akhirnya sekarang dia berlanjut jualan. Dia sudah jual lauk pauk, jual yang sudah cukup lumayan hasilnya, dan sudah mampu dia membeli mobil.
itu tamat SMP. Tapi ada usaha, tidak menyerah. Segala sesuatunya butuh proses. Makanya itu kalau ada kemauan pasti ada jalan. Dan Tuhan pun menginginkan kita seperti itu. Bukan kita hanya pasrah dengan nasib. Kita ikhlas menerima hidup kita, tapi bukan berarti pasrah. Tetap berjuang. Walaupun tidak seperti orang-orang pada umumnya yang lebih sukses, paling tidak kita tidak menjadi tanggungan berat buat keluarga. Menjadi beban hidup buat keluarga. Kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, makan dari piring sendiri. Dan itu kan lebih bangga ya, ketimbang kita hanya minta atau berhutang. Jadi semuanya tuh ada jalan. Dan seperti saya ceritakan waktu yang saya buat konten sebelumnya, jika saya juga tidak mau merubah nasib saya dulu, ketika ibu saya sakit parah, dia menyuruh saya, kamu tinggal saja dengan orang sambil sekolah. Jadi pembantulah kasarnya ya, asisten rumah tangga. Kalau saya tidak mau merubah nasib saya, terus udahlah, ibu saya pun sakit, di kampung aja, berhenti aja sekolah. Dan saya mungkin tidak sampai saya mau kerja segala macam ya, tamat SMA, mungkin tidak sampai ke situ. Masih di kampung sampai sekarang nore. Karena saya sudah pasrah dengan hidup. Tapi saya tidak mau seperti itu. Walaupun sakit saya jalani. Jadi setiap kita melakukan hal-hal yang baik, hasilnya pasti baik. Jika kita bekerja, di situ Tuhan bisa memberkati pekerjaan kita. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana Tuhan bisa memberkati usaha yang kita lakukan? Intinya tetap semangat. Siapapun kita, walaupun kita tidak punya ijazah, kita bisa sesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan ingat, tetap bersandar dengan Tuhan. Setiap kita bersandar dengan Tuhan, kita pasti mempunyai harapan.